Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, halo sobat atau biakors dimanapun anda berada. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang mana kita kembali lagi di agenda kita itu agenda safari atau biah program yang mana kita adakan secara berkala sebelumnya, dan kali ini kita mengadakan kembali dengan suasana baru. Kita kenalan dulu nih dari narasumber kita yang hadir, karena kebetulan beliau-beliau ini posisinya sekarang mengabdi lah. Ada yang sambil kuliah, ada yang mondok juga lah. Nah, ada sambil mondok juga. Nah, oke, boleh nih dulu yang pertama dari Almadani. Boleh kita kenalan dulu nih dari Almadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Almadani. Ulun alumni pertama, tinggal ulun di Sungai Pinang. Nih boleh kita kenalan dulu dengan Herli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Herlia, Ulun alumni kedua dari Pondok Pesantren At-Taibiyah. Oke. Nah, berbicara mengenai tema kita yaitu lebih dari sekedar belajar. Nah, selama di At-Taibiyah pasti bukan beliau yang mana sudah mengabdi. Nah, kayak Herliah ini kan sudah lebih dari 1 tahun lah ngabdi lah. Ya, Taibiyah. Kalau Almadani sudah ada setahun lah ngabdi. Kayak apa yuk? Setiap liburan diminta berkhadam di pesantren atau ibiyah. Kalau dihitung-hitung belum sampai, Bang. Oh iya ya. Berarti ini untuk keberapa kali nih ngabdi di Taibiyah? Pertama kali mengabdi itu di tahun 2024 waktu libur panjang Ramadan. Oh, berarti sepanjang bulan Ramadan lah Almadani lah. Ya, kadang-kadang pas libur biasa juga. Ya. Karena rata-rata kalau bulan Ramadan buan santri di pondok itu biasa bulikan ya lah. Nah, yang di Pemangki kayak di Darussalam biasanya palingan kajian-kajian kita aja biasanya yang di luar dari jam kegiatan belajar santri lah. Biasanya kalau memang anak menambah kalau oke, kalau dari Herliah nih. Ini kan lumayan nih 1 tahun, ada hendak menjalani 2 tahun lah sudah lah. Herliah lah. Menjadi tahun ini 2 tahun. Ya, 2 tahun. Jadi yang pertama itu pengalaman ulun waktu mengajar atau membantu di pesantren atau ibiyah. Itu ulun sedikit mengasah kemampuan ilmu alat ulun dalam belajar membaca kitab. Nah, dari pertama kali ulun masuk ke kelas itu ulun lumayan sulit ya, karena ulun termasuk apa ya, orang yang jarang berkomunikasi di sosial. Jadi ya mungkin bagi orang yang apa yuk ngarannya, yang pada introvert ya, mungkin bisa lah santai gitu. Tapi ulun alhamdulillah saat ini ulun seiring berkembangnya waktu ulun jadi bisa lebih santai dan bisa menjelaskan sedikit-sedikit. Karena dari pengalaman ulun itu ulun dapat pelajaran dari mengajar ini, bahwa memahami itu lebih mudah dari memberikan pemahaman pada orang lain. Nah, jadi di sini juga ulun belajar untuk memberikan pemahaman pelajaran kepada adik-adik kelas ulun. Nah, dari belajar apa namanya, public speaking lah. Iya. Kebetulan ulun PPA. Jadi setiap pagi sekitar jam 9 ulun datang ke sekolah. Biasanya ulun kan ulun diminta mengajar pak kitab yang sebagian tidak ada di jadwal pelajaran. Jadi ulun biasanya memasuki jam pelajaran yang kosong atau tidak ada gurunya.
Nah, jadi biasanya ulun bisa datang setiap hari. Silakan nih dari Herlia. Oke. Pengalaman ulun mengabdi dari awal-awal tuh kayak pemulaan tuh sukan dahulu kayak kada pernah lagi mengajar kayak itu. Nah, jadi ternyata yang jar Al-Madani tadi dasar bujur lebih nyaman memaham daripada memberikan paham kayak itu. Nah, lawan juga menurut ulun belajar dan mengajar itu lebih dari sekedar transfer ilmu, melainkan kayak proses membentuk karakter, membangun ketahanan mental juga untuk menghadapi kehidupan. Jadi di dalam proses membentuk karakter itu fokus kepada pembentukan moral dan etika juga. Jadi kada hanya kepintaran intelektual saja. Terus membangun ketahanan mental juga, membangun keberanian, berbicara di depan kelas yang asalnya kada suah kayak itu. Nah, di hadapan orang banyak tiba-tiba sorangan berbicara di depan kelas, memberikan pemahaman, menyampaikan pelajaran. Terus juga dan harus juga belajar sepanjang hayat. Karena untuk memperkaya pengetahuan supaya yang kita tahu tuh kada itu aja kata. Nah, jadi kita tuh kawa memberikan pengetahuan yang lebih luas, gasan anak didik, terus juga gasan mengembangkan diri sendiri, gasan mengasah keterampilan untuk masa depan, terus juga gasan logika dan penalaran itu nah juga supaya lebih mendalam pemahamannya. Oke. Kada hanya sekadar hafalan. Untuk bukunya adalah di sana itu kayak sudah diwajibkan untuk Ini ada bukunya khusus itu dijulungi pakai buku paket Kurmer loh. Kurikulum Merdeka lah. Iya, kurikulum Merdeka. Oke, kalau dari Al-Madani nih. Biasanya kalau antara fikih, hadis atau akhlak. Hadis atau akhlak lah. Di MTS kah? MA? Kedua-duanya. Oke. Nah, ini mungkin terakhir nih. Kesan pesan dari Bu Hanpian nih selama mengajar di sana. Apa tantangan terbesar Bu Hanpian ngajar di sana nih? Kira-kira. Boleh dari Herliah dulu nih. Menurut ulun tantangannya itu kayak apa caranya supaya kanak-kanak itu paham lawan apa yang kita sampaikan, terus kayak apa juga caranya metode belajar kita itu supaya tidak membosankan dan disukai oleh anak-anak. Jadi itu menurut ulun kayak tantangan kita tuh gasan berpikir membuat metode belajar yang menyenangkan, efektif dan mudah difaham. Oke, sekarang tubuhannya kalau contoh nih lah kita berbicara mengenai yang bahasa Arabnya. Tubuhannya di situ ada memang diwajibkan boleh membawa gadget kah kayak itu nah sambil belajar. Kira-kira? Kada boleh. Tapi bisa aja diizinkan lah misalnya ada kebutuhan untuk pembelajaran bisa aja lah. Kira-kira kada boleh juga. Kurang tahu Pang ulun. Tapi untuk selama ini Pian ngajar belum pernah lagi mencoba lah. Maksudnya sambil ngajar lewat. Tinggi belum pernah Pang pakai gadget lagi mengajarnya. Ya kurang lebih kayak Herliah tadi yang di tahun pertama itu ulun mengembangkan public speaking supaya bagus ya, supaya kita bepandir itu tidak terlalu grogi di depan adik-adik kelas. Betul di tahun kedua itu rasanya ulun tantangan lagi supaya adik-adik kelas itu mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, kadang-kadang ini hal normal mungkin di sekolah-sekolah ketika kita mengajar itu ada sebagian adik-adik kelas apa namanya anak-anak didik kita yang tidak memperhatikan. Nah gitu itu ulun caranya supaya kita membuat mereka memperhatikan kita gitu. Terus untuk tahun ketiga alhamdulillah ya sudah hampir maksimal pengajaran yang
ulun berikan insyaallah ta'ala. Oke, harapan buhan pian nih selama mengabdi ya lo. Harapan selama mengabdi ulun di sana tuh harapan ulun mudah-mudahan yang ulun sampaikan tuh bermanfaat juga, terus buhan anak-anak didik tuh paham juga lawan apa yang ulun sampaikan, terus berguna juga gasan masa depan buhannya, walaupun ulun sambil belajar juga lawan kada banyak juga yang dapat ulun pelajarakan kayak buhannya, tapi mudah-mudahan itu kena suatu saat ada yang bisa terpakai. Oke, ini mantap benar nih coachnya juga tadi dapat insight-nya dari Bu Herliah lah ke Herliah. Oke, dari Almadani nih terakhir sebagai penutup ya lo, closing kita. Harapan ulun untuk pondok pesantren At-Thaibiyah itu semoga melahirkan kadar-kadar yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti contoh sederhana itu menjadi imam di langgar atau di masjid, seperti yang Herliah anuakan tadi, tentang kita menghargai guru kita, misalnya yang seumuran. Ada dulu di pondok ulun pemuzakarah itu 3 tahun lebih muda dari ulun. Alhamdulillah inya sudah bisa membaca kitab lebih dulu. Nah, ulun hormat benar lawan inya sidin tuh. Nggih. Jadi itu pengalaman ulun selama di pondok. Bis itu pesan ulun kepada murid-murid santri-santri atau Thaibiyah itu teruslah belajar dengan harapan kita mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan ridhonya Rasulullah, mengharapkan ridho orang tua, dan semoga dengan ridhonya orang tua, ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah itu kita bisa sukses dunia akhirat. Amin. Amin amin Allahumma amin. Wah, luar biasa. Nah, sudah banyak dah insek masukan gitu. Nah, jadi kuncinya ujar tadi Bu Herliah, peka lawan guru, belajar di sana, jangan macam-macam, jangan ngeyel ya Pak, karena bisa jadi karena itu jadi timbal balik kan, kada tahu kita ya Allah. Madani tadi jar juga ya Allah, semangat belajar di sana juga, insyaallah kalau niatnya mencari ridhonya insyaallah dapat tuh kena berkahnya di sana, baik ngabdi atau kada kah, yang kadang ngabdi ada aja tuh berkahnya, apakah kena terdapat tagawin yang bagus kah kena ya Allah, pendidikan yang bagus kah. Nah, kalau alam kita kada tahu di mana ya Allah rezekinya. Nah, tapi karena kalau sudah tetap terdapat mengabdi, wah itu rezekinya luar biasa. Oke, terima kasih dulu. Ini sudah menyempatkan hadir lah narasumber kita, luar biasa. Berikan applause dulu nih. Nah, luar biasa nih. Mudah-mudahan next time kalau ada kesempatan lagi, ya Allah, kita bisa berbagi pengalaman di waktu dan tempat yang berbeda dengan jangka dan kesuksesan pian masing-masing. Nah, sebagai penutup, mari kita tutup dengan sama-sama membaca kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dengan akhiri pertemuan kali ini, dengan sama-sama membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.